Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Untuk kesempatan kali ini, Bapak mau jelaskan tentang proses pembentukan tanah ya. Untuk hari ini, kalian belajarnya melalui video karena Bapak tidak bisa ke sekolah karena ada acara vaksinasi ya. Oke, langsung aja. Untuk proses pembentukan tanah, di proses pembentukan tanah ini ada beberapa tahapan ya, karena tanah yang ada di permukaan bumi, yang ada di bumi kita itu tidak langsung tiba-tiba ada gitu ya, tapi melalui suatu proses. Nah, di mana tanah itu sendiri kan merupakan hasil daripada pelapukan yang bercampur dengan zat-zat organik dan partikel mineral. Nah, kalau misalkan kita lihat gambarnya, proses pembentukan tanah itu kurang lebih seperti ini. Oke, maaf. Nah, proses pembentukan tanah itu diawali dengan awalnya tanah itu berasal dari bebatuan yang melapuk. Kenapa batu bisa mengalami pelapukan? Karena batu itu berinteraksi dengan air dan udara. Jadi di sini batu berinteraksi dengan air dan udara. Nah, sehingga akan memicu yang namanya proses pelapukan. Di mana pelapukan ini sendiri ada 3 macam. Yang pertama ada pelapukan secara kimiawi. Nah, kalau pelapukan secara kimiawi ini dipicunya oleh hujan asam. Kemudian yang kedua ada pelapukan secara fisika. Pelapukan secara fisika bisa terjadi karena adanya perubahan suhu dan perubahan iklim. Ya, misalkan dari panas ke dingin, dari dingin ke panas, dari hujan, kemudian yang hujan suhunya dingin, kemudian ke kemarau yang suhunya panas, dan itu akan menyebabkan si batu-batu akan mudah mengalami cracking atau pemecahan, sehingga batu-batu yang tadinya ukurannya besar-besar lama-kelamaan seiring berjalannya waktu akan semakin mengecil, mengalami pelapukan. Kemudian yang ketiga ada pelapukan biologis. Nah, kalau pelapukan biologis ini terjadi karena adanya aktivitas makhluk hidup ya, seperti lumut, kemudian bakteri, kemudian jamur, dan lain sebagainya. Nah, ini dia proses pertama. Jadi si bebatuan mengalami pelapukan ya. Kemudian bagian proses kedua itu mulai tumbuhnya organisme-organisme sederhana atau organisme-organisme kecil ya, seperti di sini berarti organisme yang sederhana mulai tumbuh seperti lumut, kemudian ada tumbuhan-tumbuhan kecil, menyebabkan ini terjadinya pelunakan ya. Jadi di sini terjadi pelunakan hasil pelapukan. Nah,
Kenapa bisa mengalami pelunakan? Karena kan bebatuan yang di awal itu yang ini ya, bedrocknya itu kan semuanya bedrock. Nah, bedrocknya ini atau batuan dasar ini mengalami retakan, sehingga di retakan tersebut menjadi celah untuk masuknya air dan udara. Nah, jadi pelunakan hasil pertumbuhan ini dipicu oleh pertama, air dan udara masuk atau merembes lah. Kemudian selain itu akar-akar tanaman yang kecil-kecil itu kan semakin panjang ya, itu juga akan menyebabkan poros-poros pada bebatuan hasil pelapukan semakin banyak. Setelah itu masuk ke tahap ketiga. Di tahap ketiga ada terbentuknya horizon ya, atau bagian-bagian daripada tanah. Itu ada horizon A, kemudian ada horizon C. Nah, di sini terbentuknya horizon. Horizon itu atau cakrawala ya. Nah, di sini mulai ada yang namanya parent material. Jadi di horizon C ya, di horizon C ini terdapat parent material atau bahan induk. Nah, di sini terdapat bahan induk yang akan menjadi tanah. Gitu. Nah, sedangkan yang bagian atasnya ini kan di horizon A itu udah menjadi tanah kan. Nah, di sini banyak terdapat zat organik. Banyak zat organik. Kenapa? Karena di sini kan terdapat banyak tumpukan dari dedaunan, kemudian dari ranting-ranting, kemudian ada juga garam mineral dan sebagainya. Dan garam mineral. Oke. Nah, setelah ini barulah tanah yang sebenarnya terbentuk, tanah yang baik ya. Tanah yang baik itu terbentuk. Nah, well developed soil atau pembentukan tanah yang sebenarnya. Nah, di proses yang keempat ini nanti horizonnya udah ada 4 macam. Ya, ada horizon A, horizon B, horizon C, dan horizon D. Dimana yang horizon A yang ini itu banyak terdapat zat organik sama kayak yang tadi ya, dan garam mineral banyak. Kemudian di horizon B itu kandungan zat organik dan garam mineralnya mulai sedikit. Di horizon C itu terdapat bahan induk ya, atau parent material. Kemudian di horizon D ini adalah bedrock. Horizon D ya. Ini terdapat bedrock atau batuan dasar. Nah, gitu. Jadi ini adalah proses pembentukan tanah gitu. Nah, silahkan kalian pelajari, kemudian kalian bikin skemanya, boleh digambar ya yang bagus. Setelah itu nanti catatannya, skema proses pembentukan tanahnya kalian japrikan ke Bapak. Terima kasih, selamat belajar.